Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara mengenai peristiwa dan kejadian terkini seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi, kita akan jalan-jalan ke The Block. Jadi kita akan membahas tentang apa yang membuat market berdarah beberapa hari terakhir, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk spot Bitcoin ETF yang ada di Amerika Serikat, ini mengalami penarikan dana besar-besaran sebesar 168 juta US dollar di tengah turbulensi market, teman-teman. Jadi kalau kita lihat pada tanggal 5 Agustus, teman-teman, pada tanggal 5 Agustus kemarin, itu pasar spot Bitcoin Exchange Trade Fund atau ETF di Amerika Serikat mengalami penarikan dana bersih yang sangat signifikan sebesar 168,4 juta US dollar, teman-teman. Jadi penurunan ini terjadi di tengah ketidakstabilan pasar kripto dan global secara luas. Kemudian dalam video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai fenomena ini, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan pasar, serta apa dampaknya terhadap industri ETF Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pada hari Senin ini 12 spot Bitcoin, jadi ada 12 spot Bitcoin ETF mengalami penarikan dana besar-besaran dengan Grayscale GBTC ini mengalami penarikan dana sebesar 69,12 juta US dollar, teman-teman. Penurunan ini terjadi di tengah volatilitas pasar kripto yang meningkat tajam. Kemudian ini adalah data dari Social Value menunjukkan bahwa ARK Invest dan 21 Share ini juga mengalami penarikan dana besar-besaran masing-masing sebesar 69 juta US dollar, teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini 69 juta US dollar. Kemudian Fidelity Bitcoin Fund mengikuti dengan penarikan dana sebesar 58 juta US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat penarikan ini sebagian besar dikompensasi oleh arus masuk dana ke dalam trust Bitcoin terbaru dari Grayscale yang diluncurkan minggu lalu dengan arus masuk bersih sebesar 21,81 juta, teman-teman. Jadi ETF dari FunX dan Bitwise itu juga berhasil menarik dana sekitar 3 juta US dollar pada hari yang sama. Kemudian kalau kita melihat ETF yang dimiliki oleh BlackRock yang merupakan ETF spot Bitcoin terbesar dalam hal nilai aset, ini juga melaporkan arus nol pada hari tersebut. Hal ini berlaku juga untuk dana dari Valkyrie, Invesco, dan 3 lainnya. Jadi sejak Januari, total arus masuk bersih dari 12 dana ini mencapai 17,34 miliar US dollar, teman-teman. Jadi total ada sekitar 5,24 juta US dollar dana diperdagangkan dalam spot Bitcoin ETF. Ini adalah jumlah terbesar yang diperdagangkan sejak 25 Maret, teman-teman. Jadi lonjakan perdagangan ini kemungkinan besar disebabkan oleh turbulensi pasar global yang besar pada hari tersebut. Kita tahu bahwa hampir semua saham juga sama dengan kripto, teman-teman. Jadi dunia saham dari Apple, kemudian saham dari Google, bahkan Tesla itu juga mengalami kehancuran pada beberapa hari belakangan. Kemudian kalau kita lihat di sini, apa yang membuat penyebab turbulensi pasar? Jadi apa yang menyebabkan pasar saham dan pasar kripto bergejolak, teman-teman? Jadi kalau kita lihat di sini, kejatuhan besar dalam pasar kripto dan saham pada hari Senin itu dipicu oleh berbagai faktor keuangan dan makroekonomi. Kemudian isu-isu makroekonomi yang mempengaruhi ekuitas global itu meliputi meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan juga angka ekonomi Amerika Serikat yang mengalami pelemahan, teman-teman.
Sementara itu untuk faktor terkait kripto seperti pergerakan aset jam kripto dan ketidakpastian dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat yang akan datang, itu juga memicu penjualan besar-besaran di pasar kripto, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi teman-teman, untuk di sini kita lihat nilai Bitcoin itu sempat jatuh teman-teman. Jadi sempat jatuh di bawah 50.000 US dollar. Namun sejak saat itu mulai mengalami pemulihan kembali dan diperdagangkan pada angka 55.524 pada saat tulisan ini dibuat. Kemudian harga Ethereum juga mengalami penurunan tajam hingga sekitar 2.200 pada hari Senin, tetapi kembali pulih dan diperdagangkan di angka 2.500 teman-teman. Kemudian kalau kita melihat Ethereum teman-teman, jadi meskipun market mengalami turbulensi, namun untuk Ethereum spot ini melaporkan arus masuk bersih sebesar 48,73 juta US dollar pada hari Senin. Kemudian BlackRock ETA ini memimpin dengan arus masuk sebesar 47 juta US dollar, ini menurut data dari Social Value teman-teman. Kemudian ETF Ethereum dari VanEck dan Fidelity mengikuti juga dengan arus masuk sekitar 16 juta US dollar. Sementara untuk Grayscale Ethereum Mini Trust ini melihat arus masuk sebesar 7,59 juta US dollar. Jadi dana dari Bitwise dan Franklin Templeton itu juga mengalami arus masuk bersih teman-teman. Namun untuk Grayscale ETF Fund adalah satu-satunya ETF yang melaporkan adanya penarikan dana pada hari Senin sebesar 46,84 juta US dollar. Dana dari Invesco dan 21 Share tidak mengalami arus sama sekali pada hari tersebut, dengan total nilai perdagangan mereka pada hari itu mencapai 715,61 juta US dollar teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita lihat di sini bahwa dalam menghadapi turbulensi pasar yang signifikan, baik ETF Bitcoin maupun Ethereum menunjukkan respon yang beragam. Kemudian penarikan dana besar dari ETF Bitcoin mencerminkan ketidakpastian investor dan guncangan pasar yang lebih luas. Sementara untuk ETF Ethereum berhasil menarik dana baru meskipun dalam kondisi pasar yang sulit teman-teman. Namun kalau kita lihat, coba kita cek untuk hari ini teman-teman pergerakan market. Kalau kemarin ini marketnya hampir semua koin mengalami pendarahan hebat teman-teman, hari ini kita lihat market sudah mulai pulih kembali. Kita lihat Bitcoin hari ini mengalami kenaikan sebesar 7,45% dan dominasi Bitcoin ada di angka sekitar 55,66% dari keseluruhan market kripto. Jadi untuk Bitcoin sudah mulai mengalami pemulihan dengan market capital. Kemarin kalau kita lihat market capitalnya sempat turun di bawah 1 triliun US dollar, namun hari ini sudah kembali pulih teman-teman, kembali di atas 1 triliun US dollar. Kemudian untuk Ethereum hari ini juga sudah mulai pulih, mengalami kenaikan sebesar 9,5%, jadi diperdagangkan di angka 2.511 teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk dominasi Ethereum ada di angka 15,25%. Jadi kalau market merah itu saatnya membeli teman-teman. Namun kalau market hijau seperti ini sebenarnya kita harus hati-hati pada saat membeli, karena jangan sampai nanti kita membeli di atas teman-teman. Oke, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.